Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min sururi anfusina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya di sini Hadian Ahmad, berasal dari sekolah SMA Lazuardi Ideal Purwakarta. Insya Allah berdirinya saya di sini akan menyampaikan syiar Islam dengan judul meneladani akhlak Rasulullah dalam membangun generasi Islam yang berintegritas. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat yang tiada tara, sehingga saya bisa berdiri tepat di depan hadirin semua dalam media online menonton video saya. Yang kedua, marilah kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyyana wa Rasulana wa Maulana Sayyidil Mu'minin Imamil Muttaqin Sayyidil Wujud wa Akramil Mawjud Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'innya dan orang-orang yang selalu setia dalam membantu dakwahnya. Merekalah yang telah membantu kita menuju kepada jalan yang benar, yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah. Dari zaman beliau memakan gandum sehingga sekarang zamannya magnum. Dari zaman beliau memakai onta sehingga sekarang zamannya Toyota. Dari zamannya beliau berperang menggunakan kuda hingga sekarang zamannya kita berkendara menggunakan Avanza. Sebelumnya saya di sini ingin bertanya, apa sih sebenarnya integritas itu? Secara bahasa, integritas berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang artinya utuh atau lengkap. Ketika seseorang berintegritas tinggi, maka dia perlu mengeluarkan perasaan batinnya dengan tetap konsisten atau berteguh pendirian. Kesimpulannya, integritas artinya konsep keteguhan tindakan, perilaku, sikap, prinsip, harapan, dan hasil. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan pada diri seseorang. Ketika kita memiliki integritas diri yang tinggi, orang-orang di sekitar kita dapat melihatnya melalui tindakan, perkataan, keputusan, perilaku yang kita lakukan, serta hasil yang kita dapatkan. Analoginya, ketika kita menjadi pribadi yang utuh dan konsisten, maka dimanapun dan apapun kondisinya, diri kita hanya ada satu. Kita tidak akan pernah meninggalkan bagian dari dalam diri kita dalam kondisi lain. Karena kita telah menjadi pribadi yang konsisten. Dengan kata lain, selalu menjadi diri sendiri sepanjang waktu. Maka dari itu, keteladanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semestinya membuat kita semakin berintegritas tinggi, seperti yang saya katakan tadi. Baik dari segi tindakan, perkataan, keputusan, perilaku, dan hasil yang kita dapatkan. Bukannya setelah meneladani Rasulullah, integritas kita menjadi rendah, bahkan turun. Nah, itu tidak boleh ya saudara. Berbicara mengenai keteladanan atau meneladani, tentunya tidak lepas dari kata akhlak atau perilaku yang diteladani dalam Islam. Dari sekian banyak tauladan-tauladan, dari sekian jutaan manusia, dari sekian ratusan nabi, yaitu 124.000 nabi,
dan 315 rasul di antaranya. Hanya rasul kitalah yang menjadi suri tauladan abadi dan sebaik-baiknya manusia serta sebaik-baiknya teladan bagi seluruh umat manusia, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana al-Mustafa Muhammad. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang mengingat banyak kepada Allah. Dan juga firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Masya Allah, alangkah hebatnya Rasulullah. Sekarang mari kita masuk kepada cara meneladani beliau. Cara yang pertama adalah dengan mengikuti syariat ajarannya. Salah satu cara kita meneladani Rasulullah adalah dengan cara mengikuti dan menjalankan syariat yang diajarkannya. Karena ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah bersumber langsung dari Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan Rasulullah pun telah mengamalkannya jauh sebelum kita. Maka dari itu, kita selaku umatnya semestinya mengikuti dan mengamalkan syariat ajaran yang diajarkan beliau. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Cara yang kedua adalah dengan banyak bersalawat kepada beliau. Salawat adalah memberikan salam penghormatan kepada Rasulullah dengan cara salawat atau menyededungkannya melalui salawat. Sebagaimana dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Masya Allah, alangkah dahsyatnya salawat. Ini seperti yang tercantum dalam ayat tadi. Ternyata ibadah kita yang Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mengawali jauh sebelum kita melakukannya adalah hanya satu, yaitu salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang ketiga yaitu dengan cara mengikuti sunnahnya. Berbicara mengenai sunnah Rasul pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena ini sering ada yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih contoh sunnah itu? Contoh sunnah dari sekian banyak sunnah, diantaranya adalah melakukan sholat sunnah rawatib, memotong kuku di hari Jumat, berpuasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Cara yang terakhir adalah dengan cara mencintai keluarganya. Dari sekian ketiga cara di atas, cara inilah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha hasana innallaha ghafurun syakur. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan apapun atas seruanku kecuali kecintaan kalian kepada keluargaku. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 23. Nah, itulah ayatnya saudara-saudara.
Saking pentingnya mencintai keluarga beliau, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala yang langsung memerintahkan kepada beliau agar mengatakan, "Aku tidak meminta imbalan apapun atas seruanku kecuali kecintaan kalian kepada keluargaku." Kenapa sih kita harus mencintai keluarga beliau? Jawabannya adalah karena mereka adalah keluarga Rasulullah yang serumah bersama Rasulullah, yaitu di rumah beliau, tempat berlalu lalangnya wahyu malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, keluarga beliau jugalah yang sering menjadi tempat suka dan duka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga merekalah yang paling sering menyaksikan kebiasaan-kebiasaan serta mukjizat-mukjizat Rasulullah. Karena mereka adalah orang mulia yang paling dekat dengan Nabi dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin dijawabkan sekian dakwah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau lainnya. Dan terima kasih kepada Dewan Juri Lomba Dakwah ITS dan organisasi IIT 2021 serta penonton yang telah setia menonton video ini dari awal sampai akhir. Unzur ma qala wa la tanzur man qala wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.